pribadi serta para hadirin hadirat sekalian untuk selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisi kita dan keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pemuda di Mesir. Beliau ini hari-harinya banyak sekali ditimpa oleh Allah dengan musibah. Banyak masalah dalam hidupnya. Kemudian suatu hari pemuda ini ingin silaturahmi kepada seorang ulama besar, Allah yarham, al-alim al-alama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pemuda ini ingin minta solusi, gimana nih caranya menghadapi segala macam musibah, segala macam kesulitan yang datang kepadanya. Ini juga mungkin ya, solusi ini bisa kita jadikan pegangan hidup kita. Kalau kita banyak masalah dalam hidup kita, musibah silih berganti datang kepada kita, ini kita pegang ini nasihat ini. Kemudian ketika beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menceritakan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi. Setelah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mendengarkan keluh kesahnya pemuda ini, beliau hanya mengeluarkan ataupun membacakan satu ayat dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi membacakan ayat ini, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala macam musibah yang dihadapi, dari segala macam kesulitan, baik itu ekonomi, penyakit dan lain sebagainya. Allah akan berikan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian setelah membacakan ayat ini, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, dalam ayat ini mana yang Allah lebih dahulukan, bertakwa kepadanya atau diberikan jalan keluar dari segala macam yang dihadapi? Kemudian pemuda ini menjawab, bertakwa terlebih dahulu, baru setelah itu Allah berikan jalan keluar dari segala macam masalah yang dihadapi. Kemudian kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi kepada pemuda ini, lakukanlah ini, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan perintah-perintah Allah dengan sebenar-benarnya, tinggalkan segala macam apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar bagimu. Kemudian nasihat ini dipegang benar-benar sama pemuda ini dan diamalkan. Ya, beliau isi hari-harinya dengan terus taubat, memperbaiki dirinya, menjauhkan dari segala macam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 2 bulan kemudian, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kejujuran takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jalan keluar. Segala masalah-masalahnya sedikit demi sedikit bisa diatasi, dan terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pekerjaan dia sebagai seorang manajer di salah satu hotel di Madinah Al-Munawwarah. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga kita para ikhwan, para akhwat sekalian, kalau hidup kita ini banyak sekali masalah yang menghampiri kita,
baik itu ekonomi, penyakit dan lain sebagainya. Introspeksilah diri kita. Benar gak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih dalam lagi, benar gak thariqah kita? Benar gak pengamalan kita di dalam thariqah At-Tijaniyah ini? Karena kalau kita sudah ditalkin oleh seorang muqaddam dengan talqin yang sahih, sanad yang sahih, kemudian seorang murid Tijani, seorang ikhwan meremehkan wirid, ya sampai na'udzubillah meninggalkan wirid tersebut, itu halal alaihil uqubah, maka halal baginya diberikan sanksi. Yang diberikan sanksi ada musibahnya itu. Makanya ketika kita para ikhwan sekalian ada musibah yang datang kepada kita, ini kita introspeksi. Benar gak thariqah kita ini? Pengamalan kita terhadap thariqah wirid kita ini udah benar belum? Nah, ini para ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi hidup yang kita jalani ini. Dalam pertemuan ini saya ingin sedikit cerita tentang dua ulama thariqah Tijani kelas dunia. Jadi kita para ikhwan sekalian, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar Allah wafatkan kita dalam berthariqah Tijani. Kalau bisa setiap selesai sholat kita terus doa kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwafatkan dalam keadaan berthariqah Tijani. Allahumma ahyana, Allahumma kama ahyaitana Tijani fa amitna ala Tijani. Ya Allah, sebagaimana Engkau hidupkan kami dalam berthariqah Tijani, maka wafatkan kami dalam berthariqah Tijani. Nah, ini penting sekali para ikhwan sekalian. Ada seorang ulama besar, seorang muhadis. Saya dapat cerita ini dari guru kita As-Sayyid Muhammad Al-Habib Al-Jakani, di mana seorang ulama besar dalam thariqah Tijani, muhadis dunia yang sangat alim, alama, yang bernama Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, beliau beberapa hari ya sebelum beliau meninggal dunia, beliau hadir dengan thariqahnya. Takut beliau ini nggak diakui sebagai muridnya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Apa yang beliau lakukan para ikhwan sekalian? Beliau meminta tolong kepada khadimnya untuk mencari seorang muqaddam ya di Masjidil Haram, karena beliau ini tinggalnya di Usaifah di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita semua yang Allah belum takdirkan bisa ke Mekah, Madinah, ke Maroko, Allah takdirkan sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khadimnya berangkat ya menuju ke Masjidil Haram, dan alhamdulillah ya khadim ini mendapatkan seorang muqaddam dari Afrika. Ya, tidak diperjelas dari mana asli negaranya. Kemudian setelah itu bertemu dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya hanya berdua mereka ya muqaddam ini dengan beliau di satu ruangan di kamar beliau, dan itu beliau ditalqin ulang oleh seorang muqaddam dari Afrika tersebut, dan tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Ini seorang ulama besar, seorang muhadis, khawatir, takut kalau akhir hidupnya ini bukan Tijani, ya bukan Tijani. Kemudian satu lagi para ikhwan sekalian, ini saya dapat cerita ini dari guru kita Sayyid Abdul Karim Baghos Al-Idrisi Al-Hasani. Beliau menceritakan seorang ulama besar dalam thariqah Tijani, seorang Syekhul Islam, udah jutaan orang masuk dalam thariqah Tijani, masuk ke dalam Islam di tangan beliau. Ya, yang sama-sama kita mungkin sering dengar namanya, yang bernama Syekh Ibrahim Niass. Ini Syekh Ibrahim Niass, masya Allah, beliau jutaan orang, bukan hanya ratusan, jutaan orang itu di tangan beliau itu masuk dalam thariqah Tijani dan juga masuk ke dalam agama Islam. Nah, sebelum beliau meninggal dunia,
beliau meminta kepada cucunya, jadi anak perempuannya yang bernama Syekh Hasan Sisi. Kemudian ketika bertemu dengan cucunya ini, kata Syekh Ibrahim Dias kepada Syekh Hasan Sisi, wahai cucuku, ya Syekh Hasan Sisi, tolong taatin aku lagi ini Thariqat Tijaniyah. Taatin aku lagi Thariqat Tijaniyah. Masya Allah, jutaan orang di tangan beliau ini masuk dalam Thariqat Tijaniyah. Pas lagi sakit sebelum meninggal dunia minta ditaatin lagi, takut nggak diakui sebagai muridnya Syekh Ahmad Tijaniyah. Dan kemudian kata Syekh Hasan Sisi, bagaimana mungkin aku yang taatin kamu seorang ulama besar dalam Thariqat Tijaniyah, jutaan orang ini di tanganmu masuk dalam Thariqat Tijaniyah, memeluk agama Islam, mana mungkin aku taatin? Tapi karena memaksa, ya sedikit memaksa ini Syekh Ibrahim Nias, akhirnya ditaatin ulang Thariqat Tijaniyah. Kemudian tidak berapa lama beliau meninggal dunia. Itu dua ulama besar pada ikhwan sekalian, yang kelasnya ini kelas dunia. Itu takut, khawatir akhir hidupnya ini bukan Tijaniyah, tidak diakui oleh Syekh Ahmad Tijaniyah sebagai murid. Nah begitu juga kita para ikhwan sekalian, kita jangan sampai merasa aman dari makar Allah, jangan merasa damai, tenang bahwa kita ini sebenarnya masih diakui oleh Syekh Ahmad Tijaniyah. Padahal na'udzubillah, bisa jadi kita nggak tahu, yang bisa jadi karena perbuatan kita, karena ilmu kita mungkin tidak tahu, karena kebodohan kita yang tidak mau belajar, ini menyebabkan kita melakukan sesuatu yang mengakibatkan kita keluar dari Thariqat Tijaniyah. Mudah-mudahan kita semua para ikhwan akhwat sekalian, kita dapat berpegang teguh dengan Thariqat Tijaniyah ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, karena kita masih butuh nasihat dari guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.